Halo, selamat pagi adik-adik para pejuang SNPMB. Nah, kali ini saya akan coba untuk mendiskusikan tentang seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri untuk tahun 2023. Nah, perlu adik-adik ketahui semuanya. Jangan adik-adik deh, teman-teman aja ya, biar enak. Nah, perlu teman-teman ketahui semua, untuk SNPMB di tahun 2023 ini banyak sekali perubahannya. Jadi kalau untuk di tahun-tahun sebelumnya itu kita sudah banyak mengenal ya bagaimana proses kita bisa masuk uh, ke suatu perguruan tinggi negeri. Nah, di tahun 2023 ini semuanya akan berbeda dari segi materi, segi sistem dan lain sebagainya. Nah, jadi kita coba bedah satu persatu dari mulai apa itu SNPMB, jalurnya apa saja, proses masuknya bagaimana, alur pendaftarannya bagaimana, dan seterusnya. Kita akan bahas di sini. Nah, jadi buat teman-teman semua yang memang pejuang untuk masuk perguruan tinggi negeri, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Di sini saya akan membahas mengenai semua mekanisme dan juga materi dan yang berhubungan dengan penerimaan mahasiswa baru, seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Nah, yang pertama kita perlu ketahui terlebih dahulu di seleksi masuk untuk yang di tahun 2023 itu apa saja, dan informasinya itu untuk masuk di program D3, sarjana terapan atau D4 dan juga sarjana di tahun 2023 ini bagaimana. Oke, jadi kita coba langsung bahas aja ya. Jadi mengenai informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri mulai dari D3, sarjana terapan, D4 dan juga sarjana ini cukup berbeda dan cukup menegangkan karena sistemnya berbeda, otomatis tesnya juga, materinya juga berbeda. Buat teman-teman yang masih bingung apa itu D3, D4 dan sarjana, nanti bisa search aja. Nah, yang pertama yaitu kita ketahui terlebih dahulu, kita kenalan dulu dengan tim SNPMB. Nah, jadi tim seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB yang kita kenal sekarang untuk yang baru, sebutan yang baru di tahun 2023, ini merupakan suatu tim yang dibentuk oleh Mendikbud Ristek untuk mempersiapkan seleksi masuk perguruan tinggi negeri dari SMA ke S1, D3 atau D4 gitu ya. Jadi beda kalau misalnya untuk yang S2, S3 itu berbeda. Jadi untuk SNPMB ini hanya D3, D4 dan S1. Jadi di sini untuk SNBP di tahun 2023 hanya ada 3 jalur seleksi. Yang pertama itu seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP, yang kedua itu seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, dan yang ketiga seleksi mandiri oleh perguruan tinggi negeri. Jadi masing-masing perguruan tinggi itu memiliki seleksi yang memang mereka adakan sendiri. Jadi berbeda, dan juga yang memiliki hak menerima atau tidaknya mengadakan tes ujiannya itu dari perguruan tinggi negeri, di mana teman-teman akan masuk atau mengikuti tes di perguruan tinggi mana gitu. Jadi berbeda. Untuk di tahun 2023 ini memang hanya 3. Nah, yang selanjutnya untuk pengembangan model proses seleksi ini sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Jadi karena di sekarang itu tesnya bukan lagi pakai paper, pakai kertas. Jadi sistemnya pakai digitalisasi. Jadi UTBK pakainya, ujian tulis berbasis komputer. Kalau dulu zaman saya itu masih pakai kertas. Jadi datang di tempat tes ujian terus kita dapat kertas dan kita jawab di kertas gitu. Kalau sekarang sudah UTBK ya sistemnya.
Selanjutnya, untuk model tes dan seleksi calon mahasiswa baru ini mengacu pada prinsip-prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Jadi nanti teman-teman kan langsung dapat nilainya berapa. Jadi lebih transparan ya. Berbeda kalau tahun-tahun yang dulu, saya tahun 2015 yang masuk S1, itu menurut saya kita tidak langsung tahu dan kita tidak tahu juga berapa skor kita, nilai kita itu berapa. Kalau sekarang lebih enak ya, jadi teman-teman langsung tahu, oh nilai saya sekian, jadi kalau misalnya di SNBT tidak keterima, bisa langsung mempersiapkan untuk seleksi mandiri. Karena nilai SNBT juga sebenarnya bisa untuk digunakan ketika mau masuk jalur seleksi mandiri. Atau nanti tes sendiri yang memang diadakan oleh PTN tempat teman-teman mau masuk PTN tersebut, ya itu juga boleh. Oke, kita pelajari dulu nih, apa sih fungsi dan tujuannya. Jadi, kenapa harus ada, kok ribet banget gitu, harus ada sistem-sistem yang seperti sekarang gitu ya. Nah, jadi berdasarkan dari informasi Kemendikbud Ristek ini jadi saya juga dapat informasinya, ini bahannya juga langsung dari web Kemendikbud Ristek. Jadi nanti akan saya share di deskripsi untuk linknya. Jadi teman-teman juga bisa mengakses materi ini untuk teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Nah, yang pertama, untuk tim persiapan dan pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi negeri, yang pertama itu mempersiapkan dan mengelola, kemudian mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNBP dan SNBT untuk rektor PTN. Jadi kan datanya kolektif. Yang kedua, melaksanakan UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Nanti kan teman-teman tesnya itu yang pakai yang teman-teman mengikuti jalur SNBT itu nanti akan melaksanakan UTBK, ujian tulis berbasis komputer gitu. Nah, yang ketiga itu menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan PTN tujuan. Jadi ini sesuatu yang sangat menguntungkan ya buat teman-teman juga, karena kita tahu skornya, nilainya itu berapa. Nah, yang kedua, kita lihat tujuannya, kenapa sistemnya sekarang seperti ini. Nah, jadi seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ini, yang pertama tujuannya jelas untuk mempersiapkan dan melaksanakan tes masuk perguruan tinggi yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Yang kedua, membantu perguruan tinggi. Ini lebih ke perguruan tingginya ya, untuk memperoleh mahasiswa berdasarkan prestasi akademik atau prestasi akademik dan non-akademik ya, ataupun bisa prestasi lainnya. Nanti kita bahas juga prestasi-prestasi apa saja yang bisa kita cantumkan ketika kita mendaftar untuk masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP. Nah, yang ketiga, membantu memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK saja atau UTBK dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi tidak serta-merta hasil UTBK itu sebagai parameter teman-teman itu bisa diterima di perguruan tinggi negeri gitu. Jadi ada aspek-aspek lainnya, kriteria-kriteria lainnya. Ketika teman-teman memang punya prestasi di bidang non-akademik, itu menjadi pertimbangan. Jadi asiknya untuk sistem yang ini menurut saya lebih fleksibel ya. Jadi tidak terpaku dengan hasil tes sekian itu yang diterima. Jadi banyak parameter-parameter penilaian untuk teman-teman bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi lebih fair persaingannya menurut saya. Karena kan ibaratnya seseorang yang jago seni belum tentu bisa matematika. Seseorang yang jago matematika belum tentu bisa jago bahasa dan sebagainya. Jadi dari sistem yang baru ini lebih adil menurut saya. Jadi teman-teman itu semuanya memiliki kesempatan yang sama dengan bidang atau kebiasaan teman-teman masing-masing gitu. Jadi punya kesempatannya sama ya, adil.
Nah, tadi saya sudah bilang untuk mengenai kuota SNBP, SNBT, dan juga Mandiri. Jadi, kuota penerimaan ini juga sudah diatur. Yang pertama, untuk yang SNBP, berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Jadi SNBP itu, misalnya teman-teman sering ikut lomba ketika SMA, kita contoh ambil yang jurusan IPA dulu ya. Contoh yang jurusan IPA, nilai raportnya atau nilai akademiknya bagus, kemudian prestasi selain nilai akademik seperti lomba-lomba atau lomba cerdas cermat, lomba olimpiade, lomba karya tulis, lomba esai dan sebagainya, itu menjadi parameter penilaian juga. Atau teman-teman yang non akademiknya atau prestasi lainnya itu seperti seni, lomba tari, lomba cipta puisi, lomba menulis novel dan lain-lain, itu juga ada aspek penilaiannya gitu. Jadi tidak serta-merta oh saya juara umum nilai sekian pasti akan keterima di SNBP gitu. Ya bisa jadi sih, bisa jadi juga karena di sini kan nilai akademik juga sangat dipertimbangkan. Nah, untuk kuota dari SNBP ini teman-teman akan bersaing di nasional dengan penerimaan itu minimum 20%. Jadi lumayan tinggi ya. Minimum 20% ya, bukan maksimum 20%. Kita lihat dulu yang kuota SNBT sama yang Mandiri. Jadi nanti biar kita kira-kira. Kalau misalnya untuk yang SNBT, ini kan berarti berdasarkan hasil tes UTBK ya. Jadi ketika teman-teman nggak lolos SNBP, kemudian mencoba untuk jalur UTBK atau SNBT yang berdasarkan tes, hasil yang ditetapkan untuk teman-teman bisa diterima itu hasil nilai dari UTBK itu dari nilai UTBK itu sendiri. Tapi ada juga kriteria lainnya. Nah, kriteria lain ini ditetapkan oleh siapa? Kriteria lain ini ditetapkan oleh PTN tersebut. Jadi setiap perguruan tinggi negeri itu punya kriteria-kriterianya sendiri gitu. Jadi itu berbeda-beda. Jadi jangan yang kayak oh teman saya prestasi lainnya itu cuma sedikit, tapi kok bisa ya keterima di universitas ini. Sedangkan saya prestasinya itu di luar akademik itu banyak sekali, tapi kok tidak diterima di perguruan tinggi yang A misalnya. Karena perguruan tinggi A dan B kan punya penilaiannya itu berbeda. Jadi jangan teman-teman itu saya harap tidak membandingkan dan atau merasa si ini prestasi di luar akademiknya sedikit keterima, oh ini berarti ada kecurangan dan sebagainya. Itu tidak seperti itu ya teman-teman. Karena itu perguruan tinggi negeri kan beda-beda memberikan kriteria lainnya ini yang perlu digarisbawahi, kriteria lainnya. Oke, adapun kuotanya nih untuk SNBT itu lumayan besar, minimum 40%. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman yang tidak keterima di SNBP itu bisa bersaing di SNBT. Tapi menurut saya untuk SNBT ini persaingannya cukup luar biasa, ketat dan strict banget ya. Karena teman-teman pejuang UTBK itu pasti yang belajarnya harus maksimal banget. Oke, kita nanti ini kan masih minimum semua. Kita lihat dulu untuk Mandiri. Nah, yang Mandiri ini atau yang diadakan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri itu maksimal 30%. Oke, jadi maksimal 30% ya, bukan minimal. Kalau misalnya nih, Mandiri ini sudah 30% maksimal. Jadi SNBT itu kan minimal 40% dan minimum SNBP minimum 20%. Jadi bisa jadi yang Mandiri itu
diturunkan persentasenya, nanti dipindah ke SNBP misalnya. Contohnya SNBP-nya diubah menjadi 30%. Itu bisa saja ya. Yang mandirinya diturunkan menjadi 20% itu bisa saja terjadi. Karena itu kan mandiri maksimum. Kalau misalnya konsepnya seperti itu, nanti teman-teman akan memiliki peluang lebih besar untuk teman-teman bisa diterima melalui jalur SNBP. Gitu. Tapi ya tetap harus belajar. Kalau menurut saya tetap harus belajar untuk mempersiapkan di jalur UTBK, karena di sini jalur yang terbesar persentasenya itu di SNBT yang berbasis tes UTBK ya. Oke, ini ada note. SNBT itu minimum 30% dan seleksi mandiri maksimum 50%. Oh, itu untuk yang PTN Badan Hukum, beda ya. Oke, selanjutnya bagaimana untuk pengisian PDSS, pendaftaran SNBP, terus bagaimana pendaftaran UTBK SNBT. Nah, teman-teman itu harus memiliki yang namanya akun di SNPMB. Jadi buat akun terlebih dahulu. Nanti akan saya share linknya buat teman-teman yang mau daftar sendiri. Atau biasanya ini dibantu sih di sekolah. Tapi ada juga yang mandiri buat akunnya. Jadi tergantung sekolahnya. Berbeda ya, setiap sekolah itu kan punya regulasi dan juga punya aturan yang berbeda-beda. Nah, jadi teman-teman registrasi akun di SNPMB, di portal SNPMB. Ini linknya ada, cuman kalau malas ngetik nanti akan saya share linknya. Nah, kemudian untuk pengisian PDSS ini diisi oleh sekolah. Nah, PDSS itu apa sih? Nanti akan saya jelaskan. Adapun untuk waktunya itu dimulai dari 9 Januari kemarin ya, sudah mulai ya, sampai 9 Februari. Itu yang sekolah. Nah, yang siswa itu mulai 16 Januari sampai 15 Februari. Waktunya 1 bulan. Jadi untuk yang siswa belum mulai ya, ini masih tahap sekolah yang ngisi. Nah, kemudian untuk yang SNBP, teman-teman dari akun tersebut nanti bisa buat, di situ ada fitur siswa dan juga sekolah. Nanti bisa diklik, dibuka dulu link yang ini. Nah, untuk yang ketiga itu pendaftaran UTBK SNBT. Jadi di link yang sama juga. Kalau untuk yang UTBK dan SNBT ini, setelah pendaftaran ini ya, SNBP. Jadi begitu sudah selesai, nanti dibuka juga untuk registrasi akun di SNPMB juga, sama di link yang sama. Dimulai dari 16 Februari sampai 3 Maret. Oke, jadi waktunya berurutan ya. Nah, ini untuk deskripsi PDSS dan SNBP tahun 2023. Kalau untuk yang mengenai PDSS dan juga SNBP itu kita coba untuk diskusi ke video yang selanjutnya ya, karena ini sudah terlalu panjang. Nanti teman-teman silahkan buka playlistnya dari awal video sampai selesai. Nanti akan saya share juga materinya. Oke teman-teman, cukup untuk pengetahuan mengenai jalur masuk. Nanti akan saya bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi materinya di video selanjutnya. Terima kasih, see you.